jika investasi berupa saham, pastikan memang betul-betul perusahaan yang real, ada memang bergerak di bidang apa, harus betul-betul jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Generus Jember, kembali lagi di program Bincang Hikmah Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih investasi saham, apakah diperbolehkan di dalam agama Islam. Baik, mungkin langsung saja kita bahas ke materinya oleh Ustadz Sirojudin. Assalamualaikum Ustadz Sirojudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Ustadz, saya mau nanya ini, teman-teman Sobat Generus Jember kan bertanya, banyak yang menanyakan, apakah investasi saham emas ataupun investasi lainnya itu diperbolehkan dalam agama Islam? Bagaimana menurut Ustadz? Ini perihal investasi ya, yang memang bagi kalangan muda saat ini investasi ini sangat marak sekali ya. Yang pertama perihal investasi berupa saham, investasi secara umum ya. Investasi itu kan menyimpan harta yang macam-macam rupanya, bisa berupa tanah, bangunan, saham, emas dan lain sebagainya, hewan ternak, itu juga semua investasi ya. Secara hukum umum investasi diperbolehkan, bahkan baik ya, baik untuk kebutuhan di masa mendatang, kebutuhan di masa depan. Hanya saja kalau investasi, pastikan yang pertama barangnya adalah barang yang halal, bukan barang haram maupun bukan barang yang riba, gitu ya. Kemudian jika itu investasi berupa titipan, artinya dititipkan, pastikan ke tempat-tempat yang memang tempat yang halal, bukan tempat yang haram ya. Kemudian betul-betul bisa amanah sehingga kita tidak mudah tertipu dengan tempat penitipan investasi kita itu. Kemudian pertanyaannya tadi mengenai tentang masalah investasi saham. Betul. Dan emas ya, saham. Ya. Investasi saham itu boleh selama memang perusahaannya betul-betul ada dan nyata. Gitu. Karena banyak investasi saham tapi perusahaannya abal-abal, perusahaan bodong. Hanya menjual saham tapi tidak ada hasilnya, tidak ada perusahaannya, sehingga tidak ada hasilnya, hanya mengumpulkan uang gitu ya. Itu jadi horor, jadi penipuan. Maka pastikan jika investasi berupa saham, pastikan memang betul-betul perusahaan yang real, ada memang bergerak di bidang apa, harus betul-betul jelas. Boleh, di sisi kebolehnya boleh. Yang kedua investasi emas juga boleh. Jadi punya emas kemudian disimpan sebagai investasi masa depan boleh. Yang penting ya betul-betul emas memang. Lah pertanyaannya sekarang itu adalah tentang investasi emas digital ya, yang umum betul. Ya di kalangan anak muda ya, investasi emas digital dan lain sebagainya. Kita pahami dulu bahwa emas itu adalah barang ribawi. Ya. Emas itu adalah barang ribawi, sama dengan uang. Jadi emas dengan uang itu sejenis, sama-sama sebagai alat bayar ya. Maka yang pertama, karena emas itu barang ribawi, ketika membeli emas harus yadan biadin dalam muamalah ya. Jadi harus sama-sama ada, barangnya ada dan bisa diserahkan saat itu. Barang ribawi seperti itu. Nggak boleh membeli emas barangnya belum ada, nggak boleh. Investasi emas digital di SNMUI memperbolehkan, menghalalkan, walaupun di kalangan para ulama, para fuqaha berselisih pendapat ya. Ada yang memperbolehkan, menghalalkan, ada yang melarang, ada yang mengharamkan gitu ya. Yang mengharamkan alasannya karena emas digital itu belum jelas bentuknya, belum jelas adanya, kan begitu ya. Yang memperboleh itu mengharamkan, pendapat ulama yang mengharamkan karena emas digital itu belum wujud barangnya, betul. Yang memperbolehkan mengambil hujjah, mengambil dalil
Karena memang emas itu bisa dijadikan sebagai barang, kan seperti itu, yang bisa dibeli, kan begitu ya. Nah, kalau kami terus terang memang menggunakan hujah, emas digital adalah sesuatu yang goror, yang tidak jelas, ya, yang tidak jelas, bahkan bisa jatuh pada barang riba. Tapi secara umum jika memang betul barangnya ada, bisa diserah terimakan, silakan, boleh. Sah-sah saja, yang penting syaratnya itu tadi, emasnya ada dan bisa diserah terimakan. Di SN MUI juga memperbolehkannya, juga ada syaratnya itu. Salah satu syaratnya adalah emasnya ada, real gitu ya, dan bisa diserah terimakan saat itu, maka diperbolehkan. Insya Allah seperti itu perihal investasi. Kalau misalnya Pak, investasi saham emasnya itu dilakukan secara kredit, apakah itu boleh apa enggak Pak? Nah, itu tadi saya katakan bahwa di sebagian, bukan di sebagian ya, para ulama berselisih pendapat. Karena emas itu adalah barang ribawi dan sejenis dengan uang, maka tidak bisa diperjualbelikan dengan cara kredit. Karena kalau kredit berarti kan tidak bisa yadan biyadin, kan begitu. Pihak penjual menyerahkannya setelah lunas, kan begitu. Sehingga tidak boleh. Tapi yang ada juga ulama, para fuqaha yang memperbolehkan karena mengambil hujah bahwa emas itu adalah barang, kan begitu. Sehingga boleh dibeli dengan cara tunai, dengan dibeli dengan cara kredit. Namun kalau kita pengen lebih hati-hati, lebih mutawarik, kita memakai hujah bahwa karena emas itu barang ribawi dan sejenis dengan uang, sama-sama sebagai alat bayar, maka tidak dibeli dengan cara kredit. Sehingga syaratnya terpenuhi, yaitu yadan biyadin, bisa diserah terimakan saat itu. Berarti saat ini kan banyak yang menawarkan bank-bank itu kayak investasi naruh saham, misalnya per bulan bayarnya segini, itu apa diperbolehkan? Misalnya nabungnya itu 5 gram emas, tetapi dalam jangka waktu 1 tahun, jadi per bulannya itu ada tarikan gitu. Apakah Iya, makanya itu saya katakan tadi yang termasuk kategori tidak jelas. Jadi ini kan nabung emas tapi pakai uang, kan begitu? Ya, ngerti maksudnya ya? Nabung emas pakai uang. Kalau pengen jelas halalnya itu, tabungkan saja dulu uangnya, kan begitu. Nanti setelah sekiranya tabungan uang itu memenuhi atau cukup untuk membeli 1 gram emas, 2 gram emas, belikan. Lalu tabung atau simpan emasnya. Begitu. Itu yang lebih jelas ya. Kita dalam hukum halal haram itu lebih baik memilih yang jelas begitu saja. Tabungkan uangnya, kemudian setelah uangnya cukup untuk membeli beberapa gram emas, beli emasnya, kemudian titipkan atau ditabungkan. Itu saya rasa lebih jelas seperti itu ya. Atau beli emas, kemudian bawa ke bank, titipkan di bank. Gitu. Itu lebih jelas seperti itu. Daripada harus beberapa akad, itu akan harus beberapa akad itu, gitu loh. Jadi investasi emas, ya. Tapi dalam akadnya ini masih ada akad jual beli dengan cara kredit dulu, kan gitu kan. Nanti baru pakai akad wadiah, pakai akad titipan dan sebagainya. Ini yang membuat rancu dalam hukum halal haramnya. Maka kita yang pasti-pasti saja ya. Jadi dalam berinvestasi itu pasti halal, pasti aman. Jangan berinvestasi yang tidak jelas halalnya, yang tidak jelas keamanannya, sehingga tidak terjadi saling merugikan, tidak terjadi saling menipu. Insya Allah seperti itu, Mbak. Nah, Ustadz, kalau menurut Ustadz sendiri, investasi seperti apa yang diperbolehkan? Misalnya ada investasi seperti kayak membeli tanah, atau investasi yang kayak di bank-bank itu membeli investasi sahamnya gitu. Kayak misalnya kan di setiap bank itu membuka saham. Jadi siapapun boleh membeli saham tersebut dengan catatan ada minimal pembelian saham tersebut. Nah itu kalau menurut Ustadz Sirojudin, apa yang maksudnya jenis investasi seperti apa yang diperbolehkan? Gitu. Jadi semua jenis investasi pada umumnya atau secara umum diperbolehkan, apapun itu, selama kan gitu kan halal. Kemudian jelas adanya barang yang diinvestasikan itu gitu.
Seperti tanah kan jelas tuh, tanahnya luasnya berapa dibeli gitu kan. Terus nanti itu jadi investasi. Rumah jelas, pemiliknya jelas, kemudian dalam jual belinya juga jelas, tidak terjadi riba, maka boleh. Termasuk juga saham. Selama sahamnya betul-betul jelas ini saham perusahaan apa, milik siapa, silakan, nggak ada masalah. Adapun nanti bagi hasilnya ya tergantung kesepakatan kan begitu. Kalau saham kan biasanya sudah ada ketentuan. Betul. Pihak pembeli akan diberi berapa persen dan sebagainya. Selama semuanya jelas. Misal kalau perusahaan ya perusahaan yang memang perusahaan bergerak di bidang yang halal kan begitu. Bukan perusahaan yang bergerak di bidang yang haram. Ya, harus jelas seperti itu. Kalau di bank ya jelas bank yang syariah, bukan bank yang konvensional seperti itu. Gitu. Jadi pada hakikatnya semua investasi boleh selama itu halal, aman kan gitu ya, boleh. Silahkan. Kalau bagi kalangan anak muda, perempuan yang paling aman ya investasi emas dipakai gitu ya, atau disimpan di rumah itu lebih bagus. Selama niatnya bukan untuk pamer. Ya, gitu ya. Investasi yang paling mudah. Ya, dan paling aman. mudah. Betul. Punya uang cukup beli 1 gram emas, belikan gitu kan. Toh emas terus meningkat kan. Memang investasi yang sangat menggiurkan itu investasi pada emas betul. Tahun kemarin 2024 harga emas itu berkisar di 1.200.000 per gramnya 24 karat. Sekarang kurang lebih sudah 1.600.000-an sampai 1.600.000 kan cukup. Iya, cukup menggiurkan ya. Nanti keuntungan emas ya begitulah memang harga emas makin lama makin naik terus. Investasi di ternak juga boleh. Silahkan. Punya uang harga 1 juta dapat dibelikan kambing 1 ekor misalkan. Kemudian dititipkan ke peternak, boleh seperti itu kan, peternakan. Atau investasi yang modelnya kerjasama, syirkah istilahnya ya. Jadi contoh ada peternak kambing atau peternak sapi, sampai bersirkah di sana. Nah itu bersirkah modal lah istilahnya ya. Silakan, itu juga boleh. Banyak kok peluang-peluang investasi. Yang penting syaratnya tadi kata saya itu halal dan aman. Ya. Halal, jelas, aman. Itu. Jangan hanya tergiur, karena kan banyak investasi bodong ya, banyak investasi bodong gitu kan, yang akhirnya ya banyak yang tertipu ya, banyak yang tertipu. Biasanya ciri-cirinya investasi bodong itu begini biasanya, menjanjikan keuntungan yang besar di awal. Betul. Biasanya, ya kan? Ini ciri-ciri biasanya nih, maka hati-hati ya, maka hati-hati dan investasi seperti ini. Ayo Mbak atau Mas, sampean punya uang berapa nih? Saya punya uang 1 juta, udah investasikan ke usaha saya. Nanti per bulannya saya kasih 500.000. Ini yang pertama sudah jelas ribanya, karena sudah menentukan keuntungan sebelum ada pekerjaan, ya, sebelum ada ya pekerjaan, sebelum diperdagangkan. Yang kedua, besar sudah gitu menurut kan. Kok bisa sih gitu loh? Baru awal 1 juta udah langsung 1 juta kok 500.000. dapat keuntungan 500 per bulan. Bagaimana nih kinerjanya? Maka jangan mudah tergiur dengan keuntungan gitu loh. Jangan mudah tergiur dengan keuntungan. Karena prinsipnya di dunia ini nggak ada orang yang mau rugi dan dirugikan, ya kan? Nggak ada yang mau rugi dan dirugikan. Merugikan orang banyak. Seperti itu. Gitu enggak. Itu mungkin seputar investasi ya, seputar investasi. Jadi tips dari saya juga, kalau mau investasi gitu ya, perhatikan yang pertama kehalalannya, barang yang diinvestasikan, tidak dari barang yang haram, tidak dari barang yang riba. Yang kedua, pastikan keamanannya, nih, agar kita tidak mudah tertipu. Yang ketiga, pastikan keamanahannya, artinya orang yang kita investasikan betul-betul orang yang amanah. Kalau itu perusahaan yang amanah, kalau yang saham dan sebagainya. Saya rasa itu agar tidak mudah tertipu. Dan yang terakhir, ini terakhir bagi saya ini, saya pernah mendapat penjelasan ya dari para ekonom-ekonom itu, bahwa kalau di usia muda investasi itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Sebenarnya ya di usia muda itu. Usia muda itu harusnya lebih banyak berkarya, artinya pengembangan. Jadi kalau punya uang jangan investasi dulu kamu, tapi dikembangkan. Misal punya uang 1 juta, jangan kamu investasikan, karena investasi sebenarnya kecil hasilnya. Tapi kamu kembangkan, kamu kelola, kamu
ya kamu perdagangkan dan sebagainya gitu, bisa dengan syirkah dan sebagainya, itu lebih cepat, gitu lah. Lah nanti setelah uangnya berkembang makin banyak, baru nih sebagian investasikan gitu loh. Jadi usia makin lanjut ya, investasi makin banyak. Jangan sampai masa muda punya uang dikit, investasi ternyata nggak jelas kemana investasinya kan gitu. Jadi justru mumpung masih muda, kalau punya uang itu dijadikan modal untuk mengembangkan usahanya, betul sekali. Diputar lagi uangnya. Diputar lagi dulu uangnya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik Sobat Generus Jember, pertanyaan tadi dari Sobat Generus Jember sudah terjawabkan oleh Ustadz Sirojudin. Kesimpulannya sudah jelas ya, kalau misalnya investasi saham atau emas itu diperbolehkan apapun jenisnya, tetapi dengan syarat yang halal, amanah, dan jelas. Mungkin cukup program kali ini, tema kali ini saya cukupkan. Terima kasih Ustadz Sirojudin atas waktunya dan kesempatannya. Sama-sama. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.